Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kartika Putri Wibowo, NIM 4219118 dari kelas Filsafat Ekonomi C. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin penting kaitan antara filsafat dengan ekonomi Islam. Nah, daripada makin penasaran, mending langsung simak saja yuk penjelasan yang akan saya bahas ini. Poin pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih itu tauhid? Tauhid adalah dasar dari agama Islam yang merupakan suatu konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, pada pembahasan utama kita yaitu mengenai tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam. Tauhid sendiri adalah dasar dari seluruh ajaran agama Islam. Salah satunya pada ekonomi Islam itu sendiri. Di dalam ekonomi Islam, tauhid diterapkan pada setiap kegiatan yang mengharuskan bersumber pada ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan dilaksanakan sesuai tata cara yang ada, sebagai bukti bahwa kita merupakan makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran dan juga hadis yang berprinsip universal. Dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada sebab akibat dari kegiatan ekonomi, akan tetapi juga membahas nilai dan etika yang ada pada kegiatan ekonomi tersebut. Fondasi utamanya didasari pada ontologi yang memunculkan berbagai pilar-pilar tauhid. Yang menjadi kunci utama dalam fondasi ini adalah manusia dengan Tuhan, lalu alam dan manusia. Lalu dari mana landasan ini ada? Tauhid ekonomi memiliki konsep ajaran utamanya. Konsep ajaran utama ini ada dua. Yang pertama yaitu semua sumber daya yang ada di semesta adalah ciptaan dan milik Allah secara mutlak dan hakiki, dan manusia hanya sebagai pemegang amanah. Sehingga di dalam pengelolaan sumber dayanya harus mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan bagi kehidupan manusia secara adil. Yang kedua, konsep ajarannya mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik pada Allah. Tujuan dan sumber sarana sesuai dengan ketentuan Allah. Dalam ajaran ini bertujuan untuk menciptakan falah guna mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa tauhid dijadikan sebuah landasan, sebuah komitmen yang menegaskan bahwa Allah itu adalah Esa, pencipta yang mutlak dan pemilik seluruh semesta alam ini. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa itu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Lalu bagaimana kaitan ketiganya dengan ekonomi Islam? Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari ketiganya. Yang pertama ada ontologi. Ontologi sendiri membahas hakikat dari sesuatu hal yang akhirnya bisa dipercaya oleh manusia. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah pembahasan dari teori suatu hal. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan yang sedang dibahas.
Kaitan ketiganya dengan ekonomi Islam adalah berkaitan dengan asumsi dasar yang dibangun dengan landasan Islam. Ontologi sendiri dijadikan sebagai hakikat dari ekonomi Islam, sedangkan epistemologi digunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar Islam dan membahas dari ciri kerja ekonomi Islam itu tersendiri. Dan aksiologi digunakan untuk melihat fungsi dari ilmu ekonomi Islam dalam penyelesaian persoalan di kehidupan sehari-hari. Munculnya paradigma sistem ekonomi Islam memunculkan reaksi pro dan kontra, karena ekonomi Islam merupakan reformasi kelemahan dan kekurangan dari sistem yang berseberangan. Ekonomi Islam dalam hal ini sebagai penengah antara individu dengan masyarakat, dunia dan akhirat, idealisme dan juga fakta. Pembahasan ketiga, bagaimana strategi pembangunan ekonomi Islam dalam sudut pandang teologis, kosmologis, dan juga antropologis. Teologi sendiri adalah pembahasan yang membahas mengenai eksistensi dari Tuhan. Lalu kosmologis itu merupakan pembahasan mengenai alam semesta. Dan antropologis merupakan pembahasan mengenai hakikat dari manusia. Dalam strategi pembangunan ekonomi Islam sendiri harus mencakup berbagai aspek, seperti sosial, sumber daya. Pembangunan juga harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya melaksanakan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan ketiganya adalah di dalam setiap pembangunan harus menggunakan ketepatan sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, tiap pembangunan yang nantinya akan menunjang ekonomi juga harus memperdulikan alam sekitar agar kesejahteraan serta kemakmuran sumber daya alam tetap terjaga dengan baik. Sebagai manusia, kita juga harus bisa menjaga sumber daya sebagai bentuk takwa kita kepada Allah. Pembangunan ekonomi juga harus tetap menjaga alam dan kemakmuran manusia sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin 4 yaitu tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional menurut kaitan teologis, antropologis, dan juga kosmologis. Perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu apabila ekonomi konvensional membebankan riba kepada nasabahnya berbeda dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam hanya ada sistem bagi hasil. Yang kedua, dalam ekonomi konvensional kita hanya dijadikan manusia sosial. Sedangkan di dalam ekonomi Islam kita dijadikan manusia sosial dan juga manusia yang religius. Yang ketiga, kebutuhan di dalam ekonomi konvensional hanya dituntun oleh keinginan, sedangkan di dalam ekonomi Islam dituntun karena adanya ridho Allah. Kaitan antara ketiganya di dalam ekonomi Islam adalah apabila prinsip pada ekonomi Islam itu mengesahkan Tuhan, yaitu membahas mengenai sumber daya alam yang telah diberikan Tuhan agar dapat dikelola dan dijaga dengan baik oleh manusia sebagai pemegang amanah dalam pengelolaan ciptaannya. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang tidak melandasi sistemnya dengan syariat Islam, hanya memikirkan keuntungan semata. Sedangkan di dalam ekonomi Islam, sistemnya berlandaskan dengan syariat Islam yang memikirkan untuk kesejahteraan umat manusia dan juga alam. Poin yang terakhir atau poin kelima yaitu mengapa bekerja, infak, zakat dan juga wakaf menjadi salah satu aspek yang penting di dalam mengatasi setiap permasalahan-permasalahan ekonomi. Jawabannya adalah karena semua itu menjadi aspek yang penting
Karena dengan kita bekerja, kita itu memenuhi kebutuhan perekonomian. Bekerja juga dinilai sebagai suatu ibadah selagi jalan yang kita pilih adalah benar dan pekerjaan yang kita pilih adalah pekerjaan yang halal. Lalu, mengapa zakat menjadi salah satu aspek pentingnya? Karena zakat adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim, karena dengan berzakat kita membantu penyaluran kebutuhan agar merata dan sebuah gambaran kasih sayang kepada sesama manusia. Sedangkan infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sama dengan zakat. Tetapi bedanya apabila zakat diberikan kepada golongan yang khusus. Bisa kita pahami dari beberapa aspek tersebut menjadi suatu yang penting agar kita juga menghindari praktek penimbunan harta dan membantu berpartisipasi dalam berbuat adil kepada sesama makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.